Halo, assalamualaikum guys. Ya, sekarang Travel by Didi berada di Gunung Ijen. Betul ya Mas ya? Betul. Sekarang saya bersama dengan Mas. Kenalin diri. Ya. Nama saya Kusna ini. Saya berada di kawasan Paltuding, kawasan Kawah Ijen, Banyuwangi. Ya, Mas Kus ini kemarin ikut ujian sertifikasi kompetensi ya, Betul. sama kita di Banyuwangi, dan alhamdulillah saya sebagai asesor ketemu juga sama Mas Kus langsung di tempatnya sekarang ini. Mas Kus itu sebagai guide lokal di Gunung Ijen ya. Ini saya mau nanya-nanya nih. Kira-kira kalau selama bulan apa nih sekarang nih? Bulan April. Bulan April ini bagus nggak kalau untuk melihat blue fire? Kalau memang itu tergantung cuaca. Tapi ini alhamdulillah ini kayaknya beberapa hari ini tidak hujan. Itu cerah semua, blue fire jelas gitu. Oke. Tapi tergantung kita mau naiknya. Kalau dari parkiran itu kan minimal 1,5 jam kita nyampe di sana bisa melihat blue fire. Oke. Kalau kita nyantai-nyantai ya kita bisa enggak kelihatan blue fire-nya. Berapa jam sih dari bawah sampai ke atas kalau trekking? Dari parkiran Paltuding menuju puncak itu jaraknya 3 kilo. Kalau kita nyantai jalan 1,5 jam. 1,5 jam ya. Itu santai ya? Santai. Ada berapa pos? Di situ ada 2 pos. 2 pos ya. Oke, bagusnya kalau untuk bisa melihat blue fire, dapat sunrise juga, itu bagusnya kita berangkat dari parkiran jam berapa, Mas? Gini, kalau secara normal itu biasanya buka loket jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 malam. Oh, jam 1 malam. Oke. Berhubung ini ada pandemi, kita aturan dirubah, jadi kita buka loketnya jam 3. Tapi kita masih, kalau kita perjalanan 1 jam, 1,5 jam puncak, insya Allah masih, kalau cuaca bagus kita masih bisa melihat blue fire, dan sunrise-nya juga bagus di sana. Gitu kalau kita perjalanan kita 1,5 jam minimal lah. Gitu ya. Berarti jam terbaik ke sana berangkat jam berapa? Jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam nanjak. 1,5 jam nyampe. Terus Namanya 2 jam lah ya. Iya. Sampai jam 3 itu masih dapat blue fire. Masih ya? dapat. Karena Sebetulnya blue fire itu 24 jam ada. Oke. Cuma kalau ada matahari terbit itu kurang begitu jelas. Oke, paham. Berarti jam 3 sampai jam 4 subuh itu lagi indah-indahnya gitu ya. Betul. Oke, nah larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat nanjak apa sih biasanya? Itu larangan tidak boleh mendekat terlalu dekat sama dapur blue fire karena berbahaya. Kemarin pernah ada kejadian yang tidak kita inginkan. Itu. Terus lebih baik pakai pemandu karena ada jalan-jalan yang perlu kita lewati, pengunjung yang tidak tahu sikon jalan-jalan itu. Gitu ya. Mas Kus berarti sudah sering antar orang naik atas. Kebanyakan wisatawan dari mana sih? Kalau masa pandemi ini lokal yang banyak itu dari Jakarta. Dari Jakarta, dari Surabaya. Kalau luar Jawa kayaknya masih berkurang. Kalau sebelum pandemi kunjungan wisata itu bulan Agustus itu banyak yang dari Eropa semua. Wow. Jadi bulan Agustus itu kalau pas bulan Agustus itu mencari orang lokal itu sulit. Oh, kalau bulan Agustus cari orang lokal sulit. 10%. Oke. Gitu, kalau bulan Agustus. Kalau belum pandemi. Kalau sekarang masa pandemi ya kita lokal mancanegara enggak ada kayaknya. Nah, buat orang-orang yang di luar sana yang belum pernah ke Gunung Ijen, kalau mereka mau ke sini itu bagusnya gimana, Mas? Coba kasih tips dan triknya. Pertama harus bagaimana, via online atau datang langsung gitu, Mas saya coba. Yang jelas kalau ini lokal apa Ini misalnya dari Lampung atau dari Jakarta atau dari Palembang gitu ya. Kita harus mengadakan planning dulu. Kita diusahakan sebelum kita ke Paltuding membutuhkan tenaga yang fit. Itu bisa istirahat di hotel, di homestay atau di warung-warung sudah disediakan. Itu yang pertama. Di sini ada ya? Ada. Rate-nya sekitar berapa per malamnya? Biar kalau di warung-warung ini memang fasilitas kita gratis. Kalau di warung ini gratis. Gratis. Memang fasilitas. Itu fasilitas warung itu ada api-api. Oh, kayak kita depan tadi itu gratis juga. Ya, gratis. Tidur sini? Tidur gratis. Oh, guys, tidur gratis di sini. Kalau kita butuh homestay ya ada, tapi harganya ya
Berkisar. Berkisar 250, ada yang 300, ada yang 500. Oh, tergantung dari bentuknya. Bedanya yang 500 itu untuk 8 orang. Oke. Jadi bisa iuran gitu Iya. ya. Oke. Jadi sebelum berangkat bisa mandi-mandi dulu, cuci-cuci dulu Betul, gitu ya. betul. Kalau di warung kayak gini ya mungkin tidurnya di mana saja lah, namanya Iya, gratis ya. tapi ada fasilitas yang penting kita mau fasilitas yang itu memang keadaannya warung-warung ini begini. Oke, terus untuk masuk ke lokasi dari bawah sampai dengan ke atas yang perlu dibayar apa saja tuh perkiraannya? Gitu. Kalau katakan dari berangkat dari hotel itu kalau menuju Kawah Ijen situ ada di rest area Taman Sari itu ada retribusi Rest area, itu yang dikelola BUMDes. Oh, BUMDes yang tadi ya? Iya, Kayak BUMDes bayar itu parkir gitu ya? Per orang itu 5.000. 5.000 itu ada asuransi dari jasa harjanya ada. Oke. Terus naik ke atas ya? Naik ke Itu jalannya bagus banget ya? Ya, alhamdulillah Banyuwangi sudah lebar 6 meter yang aspal, 1 meter 1 meter itu sudah bagan jalan. Itu Banyuwangi. Terus dari rest area menuju ke parkiran, kita istirahat menuju ke warung-warung kalau mau. Kalau enggak ya enggak masalah. Terus kita naik kalau tamu lokal hari-hari biasa Senin sampai Sabtu itu 5.000. Oke. Kalau Sabtu malam Minggu itu 7.500. Itu yang lokal. Kalau mancanegara itu hari-hari biasa itu 100, kalau weekend 150. Terus perlu bayar apa lagi sampai di atas? Nggak ada sudah. Nggak ada. Kecuali kita membutuhkan guiding. Oke, kalau membutuhkan guiding nih buat orang-orang yang belum pernah, sekitar berapa biaya? 200 ya. Terus kalau nggak kuat nanjak harus diangkut pakai troli itu pakai jasa troli. Itu ada kabar gembira buat yang ada di sebelah sana atau di Lampung dan sebagainya. Itu kalau seandainya kita merasa nggak kuat naik, ada jasa troli itu dari parkiran sampai puncak itu PP itu harga standarnya 800. Kenapa ke 800? Itu yang dorong orang 2, yang narik orang 1. Jadi tenaganya orang 3, Pak. Oke, dan itu lebih cepat ya? Ya bukannya itu kan medannya kan menanjak. Jadi memang harus orang 3. Oke. Itu sejam setengah sampai. Ya, diberikan tetap seperti orang biasa 1 jam setengah itu sudah sampai puncak. Itu PP dengan harga 800 itu pulang pergi parkiran ketemu parkiran. Kalau mau perginya aja boleh? Boleh. Berapa? Kalau masalah itu nego sama orangnya, Pak. Kalau PP itu sudah harga standar gitu. Apalagi yang lebih murah lagi turunnya, Pak, asal kita bisa nego sama si pekerja itu lebih murah lagi. Yang penting kita bisa nego, orangnya mau, itu sudah realisasi, Pak. Ya, terus yang bisa dinikmati di Kawah Ijen itu apa aja, Mas? Sana ada, kalau mau ke puncak kita ada lihat danau kalau siang, kalau pagi danau, terus sunrise, terus kalau kita ada blue fire-nya itu subuh ya? Subuh. Itu yang memang yang dinanti oleh pengunjung, blue fire-nya itu. Karena di dunia hanya ada 2 ya? Ada 2, betul. Jadi kita bisa lihat blue fire, bisa lihat sunrise juga, dan bisa lihat kawahnya. Iya, danau. Dan itu berwarna apa tuh nanti? Ada agak kebiru-biruan. Itu bisa berubah sewaktu-waktu. Wow. Hijau, biru, bisa berubah-ubah. Itu keanehan danau yang ada di Kawah Ijen. Terus kalau seandainya kita turun ke danau, itu jangan sekali-kali kita memegang air kena kulit gitu. Yang ini. Kalau kena kulit ini tidak masalah. Ini nggak masalah. Nggak masalah. Air ini air di danau. Iya, itu bisa gatel. Itu bukannya ada belerang itu bukan? Bukan, itu memang limbahnya belerang itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu yang punya penyakit kulit kayak panu, kadas dan sebagainya, kalau kena air itu dijamin 5 hari sudah beres, sudah hilang, malah sembuh. Kalau yang mulus malah jadi enggak ya? Ya. Tapi kalau jangan sekali-kali yang kulit mulus kena itu pasti gatel. Anak-anak banyak nggak yang ke atas atau orang sudah sepuh, sudah lansia gitu? Kebanyakan ya usia SMP gitu? SMP SMA gitu. Kebanyakan kalau yang usia tua itu dari perkantoran yang datang di wisata Ijen ini. Gitu. Oke guys, berarti kamu yang belum pernah ke Gunung Ijen harus mampir ke sini karena
lokasi sangat unik, itu di dunia hanya ada 2. Ya, jadi salah satunya ada di Gunung Ijen ini dan nggak perlu keluar biaya banyak ya. Kalau dihitung tadi, lihat saja tayangan yang tadi itu bisa kesini datang rame-rame, bisa sewa homestay juga. Kalaupun nggak punya duit untuk homestay, bisa tidur di warung-warung seperti ini. Malam kita nanjak trekking cuma 1,5 jam sampai 2 jam ya, sampai atas. Oke, ada lagi yang info menarik. Seandainya pengunjung yang mau masuk ke Banyuwangi ke Kawah Ijen, kalau membutuhkan angkutan khusus, kami menyediakan angkutan jeep khusus yang ada 4x4-nya. Oh, dari mana ke mana itu? Iya, dari hotel ke sini PP. Oke. Itu cuma 500.000 guys. Guys, murah itu. PP gitu. Penumpangnya bisa 4 ya? 5 tuh. 5 Oke. 6 sama supir. Iya guys, jadi nanti sebentar lagi saya mau nanjak trekking ke Gunung Ijen. Nanti saya laporan lagi betapa indahnya di Gunung Ijen ya. Oke, thank you Mas Gus. Oke, Nanti makasih. kapan-kapan kita eksplor lagi selain Oke. Gunung Ijen. Ada apa lagi di sini? Wisata Banyuwangi? Iya. Ada Pulau Merah, Pulau Merah. ada Sukamade, Sukamade. ada Jawatan, Jawatan. ada Baluran, Baluran. ada Alas Purwo. Alas Purwo. Itu ada. Kalau mau snorkeling ada tempatnya di apa namanya itu snorkeling di, aduh lupa saya. Disitulah pokoknya ya, biar dia penasaran. Di Bangstring. Oke guys, nantikan keseruan kita di tempat-tempat yang tadi sudah disebutin ya. Oke. Sekarang saya mau trekking dulu, oke. Bye. Bye.